Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Cindy Aditya Rize KPI 54C. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang editorial dan dewan redaksi halaman 54. Yang pertama yaitu dewan redaksi. Dewan redaksi dari sebuah lembaga atau perusahaan media massa biasanya beranggotakan pemimpin umum, pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, serta orang-orang yang dipandang kompeten menjadi penasihat untuk bagian redaksi. Dewan redaksi bertugas dan bertanggung jawab untuk memberi masukan kepada jajaran redaksi dalam melaksanakan pekerjaan redaksional. Dewan redaksi juga harus mengatasi permasalahan-permasalahan penting mengenai redaksional. Contohnya, masalah yang harus diselesaikan oleh dewan redaksi yaitu masalah-masalah mengenai berita yang sangat sensitif, mengenai kesesuaian berita yang dibuat tersebut dengan visi dan misi penerbitan yang telah disepakati. Yang kedua, pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi adalah orang yang pertama yang bertanggung jawab terhadap semua isi penerbitan pers dari suatu lembaga atau perusahaan media. Sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pers, seorang pemimpin redaksi bertanggung jawab apabila ada sebuah tuntutan hukum yang disebabkan oleh isi pemberitaan yang dipublikasikan oleh medianya. Seorang pemimpin redaksi memiliki tanggung jawab yang sangat besar, mempertaruhkan namanya dan mencantumkan namanya pada surat izin usaha penerbitan yang disingkat dengan SIUUP. Tugas utama seorang pemimpin redaksi adalah untuk mengendalikan kegiatan keredaksian di suatu perusahaan atau lembaga media yang meliputi penyajian berita, penentuan liputan, pencarian fokus pemberitaan, penentuan topik, pemilihan berita utama, berita pembukaan, menugaskan atau membuat sendiri tajuk, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu sekretaris redaksi. Sekretaris redaksi merupakan orang yang membantu pemimpin redaksi dalam hal administrasi keredaksionalan. Beberapa tugasnya adalah menerima surat-surat dari pihak luar yang berhubungan dengan redaksi, membuat surat-surat yang diperlukan, dan lain sebagainya. Redaktur pelaksana adalah orang yang membantu pemimpin redaksi dan melaksanakan tugas-tugas mengenai keredaksionalan. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, ia mengatur pelaksanaan tugas yang sesuai dengan perintah pimpinan redaksi. Dan yang kelima yaitu redaktur atau editor. Redaktur adalah orang yang bertanggung jawab terhadap isi dari pemberitaan yang diterbitkan oleh suatu lembaga atau suatu perusahaan media. Tugasnya yaitu menerima bahan berita, baik berasal dari kantor berita, wartawan, koresponden, maupun sebuah press release dari lembaga, organisasi, instansi pemerintahan, atau perusahaan swasta. Redaktur setiap harinya dibantu oleh asisten redaktur yang tugasnya yaitu sebatas menyunting, memberi tambahan data, serta literatur agar sesuai dengan gaya penerbitan lembaga atau media massa tersebut. Dan yang keenam yaitu koordinator liputan. Koordinator liputan yang mempunyai tugas-tugas yang memantau atau mengagendakan jadwal berbagai acara seperti seminar, press conference, dan sebagainya. Selain itu, koordinasi liputan juga bertugas untuk membuat mekanisme kerja komunikasi antara redaktur dan reporter, memberi lembar penugasan kepada wartawan, serta fotografer, mengadministrasikan setiap tugas yang diberikan kepada setiap wartawan, memantau tugas-tugas harian wartawan. Dan yang ketujuh yaitu wartawan. Wartawan atau reporter adalah seorang yang bertugas untuk mencari, mengumpulkan, serta mengolah informasi menjadi sebuah berita untuk kemudian disiarkan melalui media massa. Status pekerjaan wartawan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu wartawan tetap. Wartawan tetap adalah wartawan yang bertugas di suatu media massa, cetak maupun elektronik, kemudian diangkat menjadi karyawan tetap di perusahaan tersebut.
Dan yang kedua yaitu wartawan pembantu, adalah wartawan yang bekerja di suatu perusahaan atau lembaga pers tetapi tidak dianggap menjadi karyawan tetap. Dan yang ketiga itu wartawan lepas. Wartawan lepas adalah wartawan yang tidak terikat pada perusahaan media massa. Wartawan adalah ujung tombak dari usaha mereka yang paling banyak mensuplai bahan berita. Dan yang kedelapan yaitu koresponden. Koresponden adalah seorang yang berdomisili di suatu daerah, diangkat dan ditunjuk oleh suatu lembaga pers di luar daerah ataupun luar negeri, bertugas memberi laporan secara kontinu mengerjakan atau peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Dan yang kesembilan itu kontributor atau penyumbang tulisan secara struktural, tidak dicantumkan namanya dalam suatu struktur organisasi redaksi dari sebuah lembaga pers. Kontributor diantaranya para penulis artikel, kolumnis, dan karikaturis. Baiklah, itulah penyampaian dari saya. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.